Selamat datang di segmen edisi cerita malam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gunakan headset kamu untuk merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Halo teman-teman, kenalin, nama gue Rafael Ferdinand. Dan di sini gue mau berbagi kisah atau pengalaman horor gue sendiri yang menurut gue mengerikan dan beneran terjadi. Tapi sebelum gue mulai, gue bakal ngerahasiain lokasi dan tempat kejadian karena alasan tertentu. Jadi pada saat itu, gue dan temen gue berdua lagi nongkrong di kantin kampus. Jadi ceritanya habis selesai ngampus gitu, sekitar jam 4:30 sore. Jadi udah mau maghrib. Ya kita ngobrol mah biasa gitu, ngomongin hal yang gak penting, kayak tugas, terus game. Sampai temen gue ini cerita pengalaman horor dia yang beberapa hari lalu ngelihat penampakan di luar jendela kamarnya. Reaksi gue saat itu sih agak kaget ya, karena gue adalah orang yang kebetulan emang percaya sama hal begituan. Tapi gue gak akan cerita pengalaman temen gue ini karena bakal kepanjangan. Jadi kita ngobrol gitu, cukup lama gue dan temen gue ini ngomongin pengalaman horornya. Sampai gue ngejawab, anjir gila, gue sih belum pernah ngeliat kayak gituan. Dan di situ gue kayaknya salah ngomong gitu, belum pernah. Temen gue langsung tiba-tiba ngomong serius ke gue, goblok, jangan ngomong gitu lu, omongan itu doa. Ya setelah itu beberapa lama kemudian gue akhirnya cabut mau balik pas maghrib dari kampus. Tapi sebelum gue cabut, gue harus ngambil beberapa barang olahraga gue yang gue titipin pagi harinya di kosan cewek gue. Ya udah, akhirnya jalanlah gue ke kosan cewek gue yang jaraknya nggak terlalu jauh dari kampus. Di sore hari itu, kosan cewek gue emang lagi jam-jam sepi. Dan cewek gue kebetulan lagi ada kegiatan kampus. Setelah sampai di kosan doi, gue langsung naik ke lantai 2-nya. Saat itu, di semua kamar sepi, gak ada suara sama sekali. Dan gak terlihat ada aktivitas. Karena gue pasti tahu kalau ada orang atau enggak di kosan itu. Dan gue juga kenal setiap orang-orang yang ngekos di sana. Biasanya ada sendal atau sepatu di depan kamar. Atau enggak ada suara berisik-berisik di kamar. Dan biasanya pintu kamar temen gue ini biasanya juga suka dibuka. Dan bahkan pembantu di kosannya itu gak ada. Kali ini pas gue dateng, suasananya sepi banget. Bener-bener sepi. Oh iya, sama di lorong-lorong kosannya itu gelap banget. Karena lampu lorong biasanya dinyalain sama pembantu kosan pas lagi maghrib. Jadi selama gue mengamati sambil menuju kamar kos cewek gue buat ngambil barang-barang gue hanya diterangi oleh cahaya jendela kos yang berada di ujung lorong deket tangga naik turun, dengan cahaya langit sore, kemerahan dan cahaya dari layar HP gue. Pada saat itu sih gue gak ada pikiran yang aneh-aneh. Gue tetap jalan dan akhirnya sampai di depan kamar cewek gue. Ya udah, gue buka pintunya, gue ambil barang-barang gue, terus gue kunci lagi pakai kunci duplikat yang gue simpen. Baliklah gue menelusuri lorong dari area kamar sampai area buat ke tangga naik turun. Dan kejadiannya dimulai di sini. Pada saat gue sampai di koridor area buat ke tangga naik turun, dari ujung koridor tuh deket jendela kosan yang cukup besar dan ada meja panjang menghadap tembok. Gue merhatiin kok ada yang
naruh kantong plastik hitam gede di bawah meja. Bentuknya kayak kantong plastik yang ada isinya sampah gitu banyak banget, terus diikat. Ya karena sebelumnya pas gue masuk ke kosan itu kantong plastik itu nggak ada. Ya gue penasaran kan, kepo gitu. Terus ya udah akhirnya gue samperin pelan-pelan. Semakin dekat, dalam hati gue, nah itu bukan kantong plastik. Tapi masih aja gue deketin untuk mastiin kalau bukan kantong plastik itu apa. Akhirnya baru jelas, yang gue lihat itu adalah sesosok wanita yang lagi duduk di lantai di bawah meja dengan posisi nunduk. Posisinya kayak orang nangis, kakinya dipeluk rapat ke arah dadanya dan rambutnya panjang banget nutupin badannya. Di situ gue masih kayak orang bego dan ngeliat dia. Ya udah, orang biasa gitu lagi galau. Itu yang ada di pikiran gue. Awalnya gue kira ini pembantu kosan. Terus gue deketin dan berusaha buat nanya, Mbak, dengan bodohnya. Beberapa kali gue tanya sampai gue baru keinget. Kan pembantu kosan rambutnya pendek, sepundak, dan lagi gak ada di kosan. Gue berusaha ngomong mbak, tapi gak keluar dari mulut gue. Sosok itu tiba-tiba ngambang pelan dari lantai, seakan-akan mau bangun, tapi tanpa menggerakkan posisinya yang sedang nunduk dan memeluk kedua kakinya. Di sini gue melihat dengan jelas dia ngambang pelan, dan akhirnya badan gue lemes banget. Gue berusaha berpikir positif, dan akhirnya gue bisa memutarbalikkan badan gue dan langsung turun tenang tanpa lari ke bawah dan keluar kos. Ya gue langsung pulang tanpa menoleh ke belakang, apalagi melihat ke atas jendela kosan itu lagi. Jadi itu sih pengalaman horor gue yang gue alamin baru-baru ini. Mungkin kalian tertarik dengan cerita gue yang mbak kosan ini. Sebenarnya gue masih ada lagi cerita horor yang gue alamin sebelum gue ke kosan cewek gue. Tapi mungkin bakal gue share di lain waktu. So, sampai di video selanjutnya guys. Bye-bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirimkan ceritamu ke alamat berikut, berupa audio atau tulisan. Sertakan juga nama kamu, judul cerita, dan Instagram kamu.